Shalom sahabat, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, baik yang ada di seluruh tanah Papua dan juga di luar tanah Papua, di Indonesia dan berbagai tempat di seluruh bumi. Kami pada saat ini saya di Tigido, ibu kota Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Papua. Saya hadir bersama Anda dalam channel saya pada saat ini. Melalui channel saya akan menyalurkan kembali apa yang Bapak Yehoshua Hamasia Adonai membongkar rahasia durhaka neraka di atas Kabupaten Deiyai, Tigi, Papua Tengah, Provinsi Kepulauan Papua. Kali ini Bapak Yehoshua sendiri membongkar rahasia durhaka tentang penyaluran narkoba dan miras ke Kabupaten Deiyai melalui jalur udara, laut, dan darat masuk ke Deiyai. Itu yang sempat Bapak Yehoshua bongkar rahasia ini yang saya akan sampaikan, saya akan salurkan, saya akan beritakan kebenaran ini. Oleh karena itu saya harap Anda yang sedang mengikuti ini dapat mengikutinya dengan tenang, sehingga kita bisa mengetahui rahasia di balik itu apa. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yehoshua Hamasia Adonai. Baik, saya akan sebelum ini kita mendengar dulu firman Tuhan yang berhubungan dengan bahaya narkoba dan bahaya konsumsi narkoba dan bahaya konsumsi miras, minuman keras bagi generasi muda, kaum muda yang ada di seluruh dunia, termasuk di Deiyai, Papua Tengah, Jakarta, dan berbagai tempat di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Saya membacakan dulu firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa yang pertama itu, saya bacanya 2 ayat saja. Ya, Yesaya 28 ayat yang ke-6, akan menjadi roh keadilan bagi orang-orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepala paklawanan bagi orang-orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Tetapi ayat 7, tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh, segala raja penuh dengan muntah kotoran sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah itu mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru dicarai susu, sebab harus begini, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh orang-orang bergelogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian bagi perhentian yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ya, ini satu ayat yang berhubungan dengan anggur dan perbuatan-perbuatan penggunaan narkoba yang ditulis dalam Yesaya 28 6 sampai dengan 12. Satu ayat lagi saya bacakan di sini, yaitu 5:17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yehoshua Hamasia Adonai,
tepat di hari Sabat, dari hari Sabtu kemarin tanggal 27 September tahun 2028, pemerintah daerah sebagai wakil Yahweh, wakil Tuhan di bumi, telah menyelenggarakan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba dan minuman keras kepada perwakilan dari 5 distrik dan kepada para tokoh-tokoh di daerah Kabupaten Deyai. Dan itu sudah diselenggarakan, untuk itu sudah diberitahukan dan materi disampaikan oleh Kapolres Deyai. Dan pada saat masuk ke tahapan diskusi tentang tanya jawab soal itu, ya ada satu tanggapan yang masyarakat memberikan kepada penaji materi bahwa mereka berbicara dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa mereka bilang ya kai ko uo puru dimi beu ko puru dana beu ya kai ko pia narkoba ko pia weta dana beu no ko kaya ga mete wa uo puru da minar uo puru da mau wa ko weta da pia weta da yamani ba ya ko wada tekan ni dokter. Artinya mereka bilang begini, di Deyai ini tidak ada tempat mata air untuk jenis-jenis minuman keras. Dan juga di Deyai di sini itu tidak ada lagi pohon-pohon tentang yang berhubungan dengan narkoba itu. Itu tidak ada di sini sama sekali. Jadi mereka beritahukan ke pemerintah daerah supaya nanti cari tahu itu pusatnya dia datang dari mana, terus siapa yang bawa masuk ke daerah Deyai. Ini yang mereka kemarin memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini baik itu ASN maupun juga TNI Polri. Seperti itu saudara-saudara terkasih. Haleluya, karena memang tidak ada mata air tempat minuman keras dan jenis-jenisnya di daerah ini. Dan juga tidak ada juga pohon-pohon tentang daun pohon tentang narkoba di daerah ini. Daerah Deyai. Ya, pada umumnya mungkin daerah Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, kita tahu bahwa kalau narkoba itu ada berapa jenis narkoba, ada sekitar 6 jenis narkoba, itu macam-macam narkoba. Jadi ada morfin dan juga ada dia punya sejenisnya, ada pohon-pohonnya yang tumbuh di daerah dari luar Papua. Haleluya. Bukan di Papua. Terus kita tahu juga itu minuman-minuman keras yang memabukkan itu juga. Ya, itu ada berapa jenis. Dari bir dia lari ke whisky, dia lari ke sopi, bobo, dia lari ke berbagai-bagai jenis minuman keras. Iya, berbagai jenis minuman keras. Haleluya. Jadi apa yang masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat dan juga dari 5 distrik dan ini memberitahukan soal itu. Di sini tidak ada di siapa yang bawa masuk sampai mereka masuk lewat jalur mana. Itu menjadi suatu pertanyaan yang memang sulit dijawab oleh penaji materi maupun penyelenggara kegiatan ini. Memang susah dijawab. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Ya, jadi ini apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tentang kegiatan bahaya konsumsi miras dan juga narkoba di Deyai bagi pemuda-pemudi di Deyai. Ya, itu kan pemerintah itu wakil Yahweh di muka bumi. Sehingga itu berhak mereka menyampaikannya dalam rangka apa? Pembangunan manusia seutuhnya, manusia Indonesia seutuhnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ya keamanan itu adalah bagaimana mengayomi masyarakat dalam hal menjaga Kaptipmas di daerah ini. Kalau kita lihat hari-hari ini demonstrasi orang-orang yang ketularan atau yang mabuk minum mabuk dan juga demonstrasi orang yang narkoba di kota-kota seperti Deya yang kecil ini ramai. Hampir setiap hari konsumsi itu di jalan terus. Dan juga di Nabire, di Papua, di berbagai tempat. Haleluya.
Jadi demonstrasi kuasa kekuatan narkoba dan juga akibat didorong oleh narkoba dan minuman miras itu hampir terjadi di berbagai tempat dan ini ramai. Haleluya. Dan ini menjadi suatu tracing bagi semua orang. Haleluya. Jadi bagaimana masyarakat juga harus membantu keamanan dalam hal ini untuk memberikan membangun pemahaman ke tengah masyarakat bahwa bahaya kalau menggunakan konsumsi narkoba dan konsumsi miras. Dan ini harus dibangun pemahaman supaya ada kesadaran mulai terjadi di antara kesadaran itu baik itu pemerintah, penaji materi maupun juga peserta penerima materi maupun juga masyarakat umum, masyarakat ASN pegawai negeri, tentara, polisi, juga masyarakat biasa di distrik-distrik, di kampung-kampung supaya memahami itu, supaya dengan adanya berarti binatang ini tidak baik, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum. Haleluya. Seperti itu saudara-saudara, dan ini memang dari sudut pandang firman Tuhan memang itu sangat firman Tuhan sangat menentang untuk tidak boleh konsumsi ini, apalagi di daerah dan wilayah-wilayah orang Kristen. Haleluya. Kalau mungkin luar Papua itu tidak apa-apa karena mungkin menurut agama mereka itu bebas untuk itu, tapi kalau firman Tuhan Alkitab dia tegas menyatakan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ya, setelah kami juga melihat ini prihatin karena kita harus sayang, kita punya keluarga, suku, marga, kaum, bahasa, apalagi anak-anak muda, pemuda-pemuda akan menjadi harapan bangsa Indonesia di tahun sebagai pelanjut daripada generasi Indonesia. Ya. Dalam hal ini dengan demikian, mari dalam hal ini saya akan memberitahukan apa yang Tuhan Roh Amasya, Roh Kudus sendiri membongkar atau Yosua sendiri memberitahukan dia punya jalur tempat masuknya barang-barang ini ke Papua, terutama ke Deyai. Ya. Jadi setelah kami pantau di dalam roh, setelah itu kami berdoa. Sebenarnya ini karena kasihan semua keamanan juga terganggu, semua masyarakat terganggu karena barang ini, karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Barang ini lomba masuk karena air minuman keras tidak bisa dia jalan kaki sendiri, atau ini morfin, daun-daun itu tidak bisa jalan kaki sendiri. Mereka naikkan oleh orang, petik oleh orang, baru naikkan oleh orang, terus kasih naik di mobil, baru dong bawa datang secara diam-diam. Seperti itu, jadi tidak bisa dia jalan sendiri. Itu bukan binatang. Haleluya. Setelah kami berdoa cari tahu begini, Bapak di surga memberitahukan bahwa itu Sambo. Sambo siapa? Sambo itu Jenderal Sambo. Jenderal Sambo yang orang Toraja itu yang tinggal di Jakarta. Jadi kami berdoa tanya itu pusatnya di mana? Dibilang itu pusatnya itu ditampung di Jakarta Pusat. Jadi masalah ini bikin sampai Sambo dia tembak dia anak buahnya itu yang orang Batak itu. Jadi sekarang Sambo apakah dia sudah dihukum atau tidak? Jadi Sambo ini dia punya jaringan ada di seluruh Indonesia. Ya, terutama juga itu di Papua karena itu menjadi bisnis. Itu menjadi bisnis. Orang cari uang dengan cara yang seperti ini. Mereka edarkan ini. Jadi ini jadi ada yang bagaimana membangun manusia Indonesia seutuhnya, tetapi ada yang menghancurkan manusia Indonesia seutuhnya yang sedang dibangun, ada yang bekerja untuk menghancurkan. Nah, ini yang menghancurkan ini yang mereka yang angkat itu minuman, yang angkat jenis minuman, narkoba dan lain-lain baru. Nah, jadi Bapak beritahukan dia punya jalur itu mereka tampung di Nabire. Mereka tampung di Nabire. Setelah dari tampung di Nabire, baru nanti dari tampuran dan Nabire baru sebarkan ke 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Ya, 8. Jadi itu dia punya jaringan-jaringan kerjanya ada. Jadi kenapa kami juga tidak tahu, tapi ini Roh Kudus Tuhan sendiri yang memberitahukan. Haleluya. Berarti ini firman Tuhan yang di sini menyatakan begini. Yesaya 28:6 tuh akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Haleluya. Jadi berarti
roh keadilan. Roh keadilan itu siapa? Yang mengadili manusia di atas dia, apalagi di akhir zaman. Semua setan diadili, semua perbuatan jahat sedang diadili, semua persinahan diadili, semua perbuatan-perbuatan minum mabuk, miras, semua sedang diadili oleh Tuhan dari lembah Yosafat, dari Deyai, tinggal mewah di Papua. Jadi dalam pengadilan itu, Bapak beritahukan bahwa dia punya jalur penyalurannya memang seperti itu, Bapak bilang. Haleluya. Jadi setelah disalurkan barang ini, jadi itu dibawa oleh orang, dijalurkan melalui udara, ada yang melalui kapal, ada yang melalui jalan darat. Kalau dia masuk ke pedalaman, dia melalui 2 jalur. Kalau dari Nabire berarti dia 3 jalur, ada pesawat, ada ini. Makanya waktu kita naik pesawat dari Jakarta ke Papua itu, siapa yang membawa narkoba, miras, dan lain-lain akan didenda. Karena perusahaan dia takut, pesawat dia takut, jadi dia harus beritahukan itu. Kalau kedapatan, langsung ditangkap. Nah, makanya banyak yang masuk lewat, karena di sana alat deteksi di pesawat itu bagus, dan tidak bisa ditipu, barangnya bawa itu kelihatan. Banyak dibawa masuk lewat kapal. Ya, kapal. Jadi, kalau kita lihat dari negara tetangga seperti PNG sebelah, tidak mungkin. Karena negara tetangga dengan Indonesia tidak ada kerjasama. Haleluya. Kita Indonesia dengan tetangga di sebelah PNG itu tidak ada kerjasama. Saudara-saudara terkasih yang Tuhan kasihi, haleluya. Kita sebagai anak-anak bangsa Indonesia, haleluya. Jadi dia punya jalur kerjanya seperti itu. Nah sekarang, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya di Kabupaten Deyai, ada yang orang membangun, ada yang bekerja untuk menghancurkan. Nah, karena itu yang menghancurkan itu adalah kelompok orang-orang yang bawa masuk itu minuman keras dengan narkoba di Deyai. Ada kalau kita lihat sejarah korbannya, banyak orang korban dengan narkoba, dengan miras itu hampir tahun berapa, 2008, 2009 itu 12 orang satu kali mati dengan miras. Karena miras itu dalamnya campuran terlalu banyak. Ada penyakit AIDS di dalamnya dicampur, ada di dalamnya di racun, ada di dalamnya ini banyak sekali campuran. Itu baru 2009. Jadi dari situ itu sudah banyak orang korban, pemuda-pemudi. Orang anggap itu mungkin penyakit AIDS, padahal ini racun-racun sudah masuk, sudah campur di dalam minuman keras, sudah campur di dalam sabu-sabu yang namanya narkoba. Ya, saudara-saudara terkasih, kita lihat. Nah, kita lihat satu ayat yang tadi dikatakan begini, tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur, pusing dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi, pening karena arak, kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak, pening, dan pada waktu mereka melihat penglihatan goyang, dan pada waktu memberi keputusan. Haleluya. Jadi kita lihat itu salah satunya yang sekarang menjadi ini itu tadi memang Tuhan sudah hancurkan, api Tuhan sudah bakar dia punya pusatnya di Jakarta Pusat, tempat mereka penampungan di pusat. Dari pusat itu mereka menyalurkan ke berbagai daerah. Karena itu bisnis. Tapi ujungnya itu menghancurkan manusia. Ya, yang Tuhan ciptakan. Jadi itu di Jakarta punya di pusat sudah dibakar oleh api Tuhan. Di Nabire itu sudah dibakar dia pakai kekuatan-kekuatannya. Dan orang yang akan bawa masuk ke daerah-daerah itu malaikat Tuhan sudah sudah turun. Malaikat Tuhan sudah turun, jadi ini Tuhan sendiri yang sedang berperkara. Tinggal kita orang Papua, kita orang Deyai Papua, Deyai, Dogiai, Paniai, Nabire, Mewa 8 kabupaten, masyarakat kita harus percaya Tuhan bahwa kami tidak mau yang model begini. Kami serahkan semua bentuk minuman keras ataupun semua bentuk sabu-sabu dan juga narkoba yang sedang masuk lewat ke dalam melalui udara, laut, dan darat ini, kami serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan hancurkan semua. Kami tidak mau. Jadi harus ada statement atau harus ada tindakan iman, penyerahan barang-barang ini kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak itu cepat. Saudara-saudara terkasih, ini tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Karena begini, di balik minuman keras dan di balik juga narkoba itu di dalamnya bermain itu setan yang bermain di dalamnya. Kita lihat Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus.
anggur kolesom yang memabukkan orang, yang menimbulkan hawa nafsu, yang membuat kepala pening seperti di atas lautan. Haleluya. Saudara terkasih, haleluya. Jadi ini yang dilarang. Jadi rupanya di dalam roh itu Bapak beritahukan bahwa lawan daripada Roh Kudus itu adalah setan anggur, setan minuman keras, dan setan sabu, ya narkoba, sabu-sabu itu. Dia pelawannya. Jadi karena gerakan Roh Kudus itu sedang terjadi, Allah mulai gerakan Roh Kudus di seluruh, mulai dari Deyai, Dogiai, Paniai, Mewo, Papua, ini sudah mulai gerakan Roh Kudus itu sudah mulai masuk. Haleluya. Maka iblis juga tidak tinggal diam. Dia bikin dia punya gerakan dengan dia masuk lewat anggur jenis-jenis minuman keras. Dia masuk juga lewat ini. Jenis-jenis apa ini? Jenis-jenis minuman keras dan jenis-jenis daripada narkoba. Untuk menghancurkan generasi muda, anak-anak muda-muda ini. Dia seran masuk. Nah, dia pancing dengan berbagai cara. Dia kerja dengan luar biasanya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Haleluya. Nah, jadi memang Tuhan bikin keadilan di atas Papua, ketahuan di Sambo, Jenderal Sambo ini dia ketahuan di sana. Dan dia punya anak buahnya yang dari Batak ini ditembak oleh Jenderal Sambo sendiri. Itu memang Tuhan bikin ketahuan supaya barang-barang kejahatan ini tidak boleh dia menyebar. Haleluya. Ini baru terjadi di sana. Belum lagi kalau Bapak sendiri duduk menghakimi dan mengadili, dan sudah mulai menghakimi dan mengadili, nanti Tuhan buat sendiri. Ya Tuhan sendiri membuat orang-orang yang oknum-oknum orang yang membawa masuk barang ini kayak Deyai atau Dogiai atau Paniai atau Nabire atau Mewo Papua, itu nanti Tuhan sendiri akan berperkara. Jadi kita kamu yang sedang mendengarkan channel ini, apa yang Roh Kudus Tuhan Yesus sedang sampaikan, dan kami hanya melalukan apa yang Bapak beritahukan. Nah, ini kalau sudah dengar ini, supaya hendaklah harus takut, hendaklah harus wajib takut akan Tuhan. Jadi jangan bawa barang itu masuk. Jangan bawa barang itu menyedarkan di berbagai-bagai tempat. Karena ujungnya itu orang yang menyedarkan maupun yang minum, kalau tidak bertobat itu semua ke neraka. Kita tidak bisa bilang, itu ada aturan begini, ada aturan begitu. Jadi pada waktu Tuhan menghakimi, kita tidak bisa membela diri di sana, saudara-saudara terkasih. Tidak bisa membela diri, karena itu sudah memang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ini juga sudah bertentangan dengan hukum-hukum positif negara. Sudah bertentangan. Jadi jangan coba-coba berusaha bisnis memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara menyedarkan barang-barang ini. Nah, ini tidak baik sama sekali. Terutama itu kita sebagai orang-orang Kristen. Baik itu kita orang Kristen yang orang-orang Papua, orang Maluku, orang Manado, orang Batak, orang Jawa, ya, orang Toraja, orang Kalimantan, orang Sulawesi, ya, kita ini orang-orang Kristen, kita harus sadar ini. Kita yang ada di ASN, kita yang ada di PNS, kita yang ada di tentara, menjadi polisi, terus orang-orang yang berusaha dalam berwira swasta, ini juga mesti harus hati-hati dengan mendengarkan ini, karena sudah banyak orang korban. Saudara-saudara terkasih, ini saya sampaikan sebagai suatu, hanya saya menyambung apa yang Bapak suruh menyampaikan, dan ini Bapak tidak main-main. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian jangan main terus dengan barang-barang ini dibawa masuk ke sana ke sini. Karena memang di sini itu tidak ada, model ini tidak bisa diterapkan di daerah ini. Karena sejak sebelum pengaruh Inggris, Eropa, Belanda, koloni-koloni Jepang masuk ke tanah ini, dan mereka menggunakan alat itu sebelumnya belum ada. Tapi setelah koloni mulai masuk, alat senjata yang mereka ampuh, yang mereka gunakan untuk membunuh masyarakat pribumi lewat minuman keras, judi, dan juga seks bebas dan lain-lain. Nah, ini. Jadi kalau memang sudah waktunya untuk penghakiman harus tiba, tadi malam baru kami berdoa. Tanya Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Ini waktunya untuk berantas itu semua, itu barang itu ditumpas. Jadi orang-orang yang menyedarkan itu, mereka tidak akan terlepas dari hukum-hukuman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian mari kita sebagai manusia dengan waras, dengan akal pikiran yang waras yang Tuhan sudah berikan, jangan sengaja kita memperburuk keadaan dengan merusak orang lain.
dengan cara memberikan minuman keras, menawarkan WTS dengan lain-lain. Ini kita lihat hampir Daya ini sudah 9 tempat WTS. Kalau dalam hukum adat orang Me di sini itu, orang yang melakukan persinahan itu orang itu dia cepat mati. Jadi dan itu dilarang. Itu dilarang tempat ini, macam di tempat lain itu mungkin itu bisa tidak apa-apa. Tapi kalau di sini sangat bertentangan ada hukum-hukum firman Tuhan, totamana, totapor, hukum-hukum firman Tuhan. Jadi tidak bisa tanah di sini itu dikotori dengan pencemaran persinahan bebas. Saudara-saudara terkasih, ya. Dengan demikian, ya. Kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan. Kalau itu tidak dengar lagi, itu bukan lagi urusan dengan kami, itu Tuhan sendiri yang akan menghakimi, karena Tuhan itu lebih mengasihi manusia daripada segala sesuatu di muka bumi. Yesus mati di atas kayu salib itu bukan untuk orang baik, itu Yesus mati untuk orang berdosa, karena dia mengasihi jiwa manusia. Demikian saudara-saudara terkasih yang bisa saya sampaikan, dan saya meminta supaya kita semua yang ada di Dayai, yang ada di Papua sebagai anak bangsa, mari kita sama-sama berdiri memerangi ini. Satu jiwa saja kamu selamatkan. Sebagai pemanya kamu sebagai seorang ASN atau seorang polisi atau tentara, tapi menjadi hamba Tuhan untuk menyelamatkan satu jiwa, itu saja itu. Haleluya. Itu kamu akan dapat pahala besar di surga. Karena mahkota akan dihitung. Saudara-saudara terkasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, hamba sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikannya tentang memberantas penyakit sosial. Haleluya. Dengan demikian, Bapak, para penyaji materi dan penegak hukum, Engkau memberkati mereka, berikan hikmat, kekuatan kepada mereka, Bapak, dan juga kepada masyarakat, dan juga kepada orang-orang yang masuk ini, baik itu dari Jakarta, dari Surabaya, atau beberapa tempat. Bapak yang tampun di Nabire dan lain-lain kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masias, berikan keberanian kepada gubernur, para bupati, juga Kapolres, Dandim, dan lain-lain yang ada di daerah Papua Tengah ini, supaya mereka bisa tegas untuk Bapak ambil keputusan supaya barang-barang ini ditumpas, sehingga situ-situ dicabut, sehingga tidak diberikan izin untuk mereka konsumsi wilayah daerah tanah Kristen di daerah ini, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masias Adonai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masias Adonai, sebagai pemerintah daerah yang dalamnya ada kuasif, yudikatif, dan ada Bapak legislatif, yudikatif, dan Bapak eksekutif. Engkau memberkati mereka, Bapak, agar mereka buka mata rohani mereka, telinga rohani mereka. Haleluya. Bapak, berikan kesadaran kepada mereka agar mereka menegakkannya dan mereka menumpas barang-barang ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Masias Adonai kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.